Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianingsih 2. Di sini saya akan melakukan konseling kontrasepsi mini pil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu, silakan duduk. Saya tutup pintunya terlebih dahulu. Perkenalkan Ibu, saya Bidan Ayu Bidan yang sedang bertugas pada hari ini. Ibu dengan Ibu siapa? Baik Ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin mengetahui KTP. KBP ya Ibu. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan atau konseling tentang KBP mini pil ya Bu. Tujuannya agar Ibu mengetahui apa itu mini pil ya Bu. Kalau begitu Ibu sudah mengetahui atau belum? Belum ya Bu, sama sekali belum mengetahui ya Bu. Saya jelaskan ya Bu. Yang pertama ada pengertiannya. Ini bisa dilihat Ibu, pengertian kontrasepsi mini pil. Mini pil merupakan kontrasepsi yang hanya mengandung progesteron sintetik Ibu, yang diberikan terus-menerus dalam siklus haid. Kemudian cara kerjanya itu mengentalkan lendir serviks sehingga menghambat penetrasi sperma, mencegah ovulasi, mengubah motilitas tuba sehingga transportasi sperma terganggu, mengubah endometrium sehingga tidak siap untuk implantasi, dapat diberikan pada ibu yang menyusui ya Bu, dan efektivitasnya itu sekitar 96%. Kemudian ada keuntungannya ya Bu. Keuntungannya itu cukup efektif bila digunakan secara benar, tidak mempengaruhi ASI. Kemudian tidak memerlukan periksa dalam ya Bu, tidak mengganggu hubungan seksual, kemudian kesuburannya cepat kembali, nyaman dan mudah digunakan, sedikit efek samping, dapat dihentikan setiap saat dan tidak tidak mengandung estrogen Ibu, maaf ya Bu. Kemudian kerugiannya itu mahal, perdarahan bercak, kemudian harus diminum setiap hari selama 1 siklus. Kemudian ada gejala-gejala yang mungkin dapat terjadi Bu. Yang pertama ada nyeri kepala, Ibu pusing gitu. Kemudian perubahan mood, peningkatan berat badan, nausea atau muntah, pusing. Kemudian ada manfaatnya Ibu. Manfaatnya yaitu menurunkan jumlah darah haid. Kemudian ada efek kardiovaskular lebih rendah dibandingkan dengan pil kombinasi. Kemudian indikasinya itu syarat reproduksi, tidak memiliki anak atau belum memiliki anak, menginginkan suatu metode kontrasepsi yang sangat efektif selama periode menyusui Ibu. Kemudian pasca persalinan dan tidak menyusui, pasca keguguran, perokok segala usia, mempunyai tekanan darah tinggi, tidak boleh menggunakan estrogen atau lebih senang tidak menggunakan estrogen Ibu. Kemudian kontraindikasi Ibu atau yang tidak diperbolehkan, hamil atau diduga hamil, perdarahan pervaginal yang belum jelas penyebabnya, kemudian tidak dapat menerima terjadinya gangguan haid, kemudian menggunakan obat tuberkulosis atau rifamycin atau obat untuk epilepsi, kemudian kanker payudara atau riwayat kanker payudara, kemudian sering menggunakan pil, sering lupa. Kemudian ada progestin itu miom uterus, memicu pertumbuhan miom uterus gitu. Kemudian ada riwayat stroke karena progestin menyebabkan spasme pembuluh darah gitu. Kemudian selanjutnya ada cara meminumnya Ibu. Cara meminumnya itu pil diminum setiap hari pada saat yang sama. Kemudian minum pil yang pertama pada hari haid. Kemudian bila minum pil Ibu, itu bila klien lupa 1 atau 2 pil, minumlah segera pil yang terlupa tersebut sesegera klien ingat dan gunakan metode pelindung sampai akhir bulan. Kemudian waktu kontrolnya Ibu, waktu kontrolnya itu kunjungan ulang pertama sebaiknya dalam 3 bulan. Pemakaian yang terus menerus sebaiknya diamati tiap 6-12 bulan. Kemudian Ibu dapat kapan saja kembali ke klinik bila merasa atau mengalami masalah Ibu. Ya, baik Ibu, dari saya cukup.
kegiatannya ya Ibu. Keuntungannya dari menggunakan minipil itu apa saja Ibu? Tidak mengatasi, nyaman, bisa digunakan setiap saat. Ya baik Ibu, berarti Ibu sudah paham Ibu. Kalau begitu dari saya cukup. Ini ada iklan Ibu bisa Ibu baca-baca di rumah ya. Pernuwun. Ya, sami-sami Ibu. Assalamualaikum. Salam. Demikian konseling yang dapat saya lakukan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.